Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang subbab materi terakhir pada materi listrik statis, yaitu tentang kapasitor. Nah, jadi kapasitor ini adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai penyimpan muatan. Nah, kita sudah tahu bahwa energi listrik adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan sebuah elektron atau pergerakan muatan listrik ya. Nah, jadi, ketika suatu benda atau suatu perangkat elektronik bisa menyimpan muatan, artinya dia bisa menyimpan muatan itu sebagai energi potensial listrik yang bisa dialirkan ke perangkat lain yang memiliki potensial listrik lebih rendah. Nah, jadi kapasitor itu adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai penyimpan muatan atau penyimpan energi potensial listrik. Nah, kemampuan suatu kapasitor untuk, menyimpan muatan itu bisa kita simbolkan dengan kapasitas kapasitor, yaitu, jumlah muatan, dibagi dengan beda potensial. Nah, itu kapasitas kapasitor bisa kita cari dengan menggunakan rumus C sama dengan Q per V. Q di sini adalah jumlah muatan yang satuannya dalam kulom, kemudian V adalah beda potensial, atau, satuannya dalam volt, dan C adalah kapasitas kapasitor, itu satuannya dalam F, ini adalah farad. Nah, kita lihat jenis-jenis kapasitor, itu yang kita pelajari sekarang adalah kapasitor keping sejajar. Nah, kapasitor keping sejajar ini adalah kapasitor yang terdiri dari dua buah lempengan, di mana lempengan ini masing-masing memiliki muatan. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan listrik, misalnya baterai. Nah, ketika kedua lempeng dihubungkan dengan listrik, maka akan ada lempengan yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Nah, kalau misalkan di antara kedua lempengan ini kita pisahkan sejauh D, antara lempengan positif dengan lempengan negatif bisa kita isi bahan lain yang namanya bahan dielektrik yang memiliki medan listrik berlawanan arah dengan medan listrik di antara kedua lempeng. Nah, misalnya antara muatan positif dengan negatif, maka medan listrik mengarah ke kanan, ya, dari muatan positif ke muatan negatif. Nah, nantinya di sini akan diisi bahan dielektrik yang medan listriknya berlawanan arah, berarti dari arah A ke arah B, dari arah muatan negatif ke muatan positif. Nah, karena medannya berlawanan, maka muatan listrik yang ada di sini tetap tersimpan dan tidak mengalir ke lempeng di sebelahnya. Nah, ini prinsip dari kapasitor. Nah, jika dua keping atau lempeng sejajar diberi muatan listrik berlainan, dapat menyimpan muatan listrik. Apabila di antara kedua lempeng diisi udara, maka ini isi udara atau vakum ya maksudnya, maka kapasitas kapasitor adalah epsilon 0 A per D. Nah, di mana A ini adalah luas lempeng, D ini adalah jarak pisah keduanya. Nah, apabila di antara kedua lempeng ini kita isi dengan bahan dielektrik, maka kapasitas kapasitornya menjadi epsilon R dikali epsilon 0 A per D, di mana epsilon R ini adalah konstanta dielektrik atau permitivitas bahan dari bahan dielektrik yang kita sisipkan di antara kapasitor ini. Nah, jadi semakin besar konstanta dielektrik atau permitivitas suatu bahan, maka kapasitas kapasitornya semakin tinggi, yang artinya dia akan mampu menyimpan muatan lebih banyak. Nah, seperti power bank. Power bank bisa kita anggap sebagai kapasitor atau penyimpan muatan. Kita lanjut. Nah, rangkaian kapasitor ini bisa tersusun secara seri, bisa tersusun secara paralel. Kapasitor yang tersusun seri, nah untuk seri itu muatan total sama dengan muatan pada masing-masing kapasitor. Nah, ini kita anggap misalnya air mengalir. Jadi air yang mengalir dari satu sumber itu akan sama dengan air yang mengalir pada titik 1, titik 2, dan titik 3. Nah, kita anggap muatan dengan analoginya dengan air yang mengalir di selang misalnya.
Nah, tegangan total yang berada dalam rangkaian itu dibagi menjadi tegangan pada kapasitor 1, kapasitor 2, dan kapasitor 3. Nah, jadi jumlah tegangan masing-masing kapasitor sama dengan tegangan total. Berarti V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa C sama dengan Q per V, maka V sama dengan Q per C. Berarti Q total per C total sama dengan Q1 per C1, Q2 per C2, Q3 per C3. Nah, karena muatan totalnya sama, berarti kita coret. Q total, Q1, Q2, dan Q3 kita coret karena nilainya sama. Maka kita dapatkan untuk kapasitas kapasitor total dalam rangkaian seri, konstanta penggantinya adalah 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Ini untuk rangkaian seri. Nah, jadi dia kebalikan dari hambatan ya. Nah, untuk rangkaian paralel ini Q totalnya merupakan jumlah muatan masing-masing kapasitor. Misalnya di sini ada sungai, sungainya bercabang 3, berarti jumlah total air yang mengalir dari sungai utama itu dibagi ke cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. Berarti muatan total itu sama dengan muatan 1 ditambah muatan 2 ditambah muatan 3. Nah, karena Q di sini sama dengan C dikali V, berarti kalau Q total, C total dikali V total. Oke ya. Nah, kalau muatan total sama dengan jumlah muatan di masing-masing cabang. Untuk tegangan, ini tegangannya sama karena dia bersifat paralel, maka tegangan total sama dengan tegangan pada cabang 1 sama dengan tegangan pada cabang 2 dan sama dengan tegangan pada cabang 3. Nah, tegangan total sama dengan tegangan tiap-tiap kapasitor. Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Q sama dengan C dikali V. Ini dia. Berarti C total dikali V total sama dengan C1 V1 tambah C2 V2 tambah C3 V3. Nah, di sini kita tahu bahwa V total sama dengan V1 tambah sama dengan V2 sama dengan V3. Berarti yang V di sini bisa kita coret. Maka C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Nah, jadi untuk rangkaian paralel, konstanta penggantinya tinggal ditambahkan. Kalau untuk yang seri itu pakai per. Nah, yang terakhir kita lihat energi potensial listrik yang tersimpan di dalam kapasitor. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa kapasitor adalah suatu perangkat elektronika yang bisa digunakan untuk menyimpan muatan. Muatannya itu disimpan yang nantinya akan menghasilkan energi potensial listrik yang bisa kita pindahkan dari dari perangkat elektronik tersebut ke benda lain yang memiliki tegangan yang lebih rendah. Nah, energi potensial listrik ini yang tersimpan di dalam kapasitor bisa kita hitung dengan menggunakan rumus energi potensial sama dengan setengah CV kuadrat. Nah, C di sini adalah kapasitas kapasitor, V adalah tegangan. Nah, jika di dalam suatu kapasitor terdiri lebih dari satu kapasitor, maka C di sini adalah C gabungan. V juga V total. Oke. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, setelah ini akan ada soal-soal, silakan dipelajari. Kemudian soal-soal tersebut akan dijadikan sebagai nilai UH. Jadi caranya sama seperti minggu kemarin, buat video penjelasan, pilih salah satu, dikirim ke Ibu paling telat hari Rabu minggu depan. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.